Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di dalam video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan dari jamaah Al-Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya. Beliau di dalam sesi ini beliau ditanya oleh jamaahnya tentang suatu problem. Namun di dalam video ini beliau belum bisa memberikan jawaban. Nah, disclaimer sebelumnya, di sini saya bukan merasa paling pintar. Mohon maaf kepada followers Ustadz Khalid. Niatnya untuk saling belajar, saling meluruskan ketika ada sesuatu yang tidak bisa dijawab ya. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, sebelum saya jawab, kita simak video ini. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Nah, di dalam video ini ada jamaah yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan rukun qauli di dalam sholat. Nah, beliau dengan rendah hati menjawab, saya tidak tahu ya apa itu rukun qauli dalam sholat. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh teman-teman yang lain ya. Jadi ketika tidak bisa menjawab, ya nggak apa-apa kita bilang nggak bisa, seperti itu. Nah, baik, jawabannya, sholat, di dalam sholat itu ada dua rukun secara umum ya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli atau yang disebut dengan hukum rukun bacaan. Qaul itu kan artinya bacaan. Ya, rukun qauli itu terdiri dari yang pertama, bacaan takbiratul ihram, yaitu kata Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga rukun qauli itu ada bacaan tahiyat akhir, ya, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada bacaan salam saat menoleh ke arah kanan. Jadi rukun qauli di dalam sholat itu ada 4. Pertama tadi bacaan takbiratul ihram, yang kedua bacaan al-fatihah, yang ketiga bacaan tahiyat akhir, kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah bacaan salam saat menoleh ke kanan. Itu rukun qauli di dalam sholat. Kemudian ada namanya rukun fi'li, yang berupa gerakan atau perbuatan lah kalau bahasa Indonesianya, fi'li itu. Itu terdiri dari beberapa rukun. Yang pertama ada namanya qiyam. Itu yang pertama daripada rukun fi'li itu, ada qiyam atau berdiri. Kemudian yang kedua adalah ruku', yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara dua sujud, yang keenam kemudian duduk di tahiyat terakhir. Nah, jadi ada 6 kalau rukun fi'li di dalam sholat. Mungkin seperti itu ya, jawaban simpelnya seperti itu. Maka ini pentingnya kita bermazhab, teman-teman ya. Jadi para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi itu memiliki rincian tentang khususnya di dalam gerakan atau rukun di dalam sholat itu sendiri. Kemudian saya mohon kepada teman-teman jangan pernah
mencaci beliau ya. Karena beliau tidak pernah mencaci. Jadi kalau memberikan komentar, kritik, maka kritiklah dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun. Jangan pernah sambil mencaci dan memaki beliau, jangan. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita, dan beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, barangkali beliau khilaf atau lupa dan lain sebagainya ya, namanya juga manusia, bukan nabi boy ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, tutur kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.